Diluruskan dan dirapatkan. Sesungguhnya meluruskan dan merapatkan shaf bagian kesempurnaan salat berjamaah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wattini wazzaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Sedikit kami mendapat amanah untuk menyampaikan beberapa kalimat. Mohon izin untuk para jamaah sekalian, yaitu urgensi tafakuh fiddin, pentingnya mendalami ilmu agama, memahami agama dengan sebaik-baiknya. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Yang artinya, man barang siapa, yuridillahu yang Allah ingin kehendaki, bihi kepadanya, khairan Allah ingin menghendaki kebaikan kepada seseorang. Allah ingin menjadikan orang itu baik. Yufaqihu fiddin. Maka cara Allah ingin menghendaki seseorang itu baik adalah yufaqih. Allah akan memberikan dia paham, mengerti tentang agamanya. Yufaqihu fiddin. Dia senang dan dia orang yang tekun untuk belajar agama. Yufaqihu fiddin, tafaqquh. Dari hadis ini, yang pertama kita mengambil pelajaran, yaitu kebaikan itu ada pada ilmu. Semua yang ada di alam semesta ini, kalau tidak ada ilmu
orang-orang yang tinggal di alam semesta ini, maka semuanya akan rusak semuanya. Kenapa? Karena tidak ada ilmu. Dunia ini kalau diberikan kepada orang yang bodoh, orang yang nggak ngerti, nggak paham, nggak punya ilmu, rusak semuanya. Maka pentingnya ilmu itu di situ. Ilmu itu akan membawa kebaikan bagi orangnya dan bagi di sekitarnya. Semakin orang itu mengerti agama, semakin tingkat pemahaman agamanya semakin baik, maka hidupnya akan baik. Sekelilingnya pun jadi akan baik. Keluarganya juga akan baik. Karena orang tersebut mengerti agama. Maka di sini urgensi belajar agama. Oleh karena itu bahkan belajar agama itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi fardhatun. Menuntut ilmu, mencari ilmu itu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Ini saking manusia itu harus belajar. Manusia itu harus menuntut ilmu, maka diwajibkan belajar, diwajibkan menuntut ilmu. Belajar agama itu wajib. Kenapa? Karena manusia membutuhkan ilmu. Bahkan membutuhkan ilmu. Kalau manusia butuh makan, butuh minum, kalau nggak makan, nggak minum, lapar dan haus, lemes fisiknya. Justru kalau orang tidak belajar ilmu, dalam satu hari nggak diisi ilmu, dalam satu hari tidak menuntut ilmu, tidak mendapatkan ilmu, tidak belajar ilmu agama, nggak dapat pencerahan agama, maka hari itu hatinya akan kering. Dia akan gelap hidupnya satu hari itu. Kenapa? Al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Wal jahlu zulamun, kebodohan itu adalah kegelapan. Jahiliyah, ini bahayanya tentang jahiliyah, orang-orang yang nggak ngerti agama. Dunia ini dipegang oleh orang-orang yang nggak paham agama, maka rusak, kacau semuanya. Nah, ini penting urgensinya menuntut ilmu agama. Kemudian setelah memahami belajar agama itu penting, dalam kitab Ta'lim Muta'alim di sini dijelaskan oleh Syekh Burhanul Islam Syekh Az-Zarnuji rahimahullahu taala, nafa'anallahu bi'ulumihi. Beliau mengatakan, falamma ra'aitu katsiran min tulabil ilmi fi zamanina yajiduna ila al-ilmi wa la yasiluna aw min manafi'ihi wa thamaratihi wa hiya al-amal bihi wan nashru. Yaitu banyak orang bersungguh-sungguh belajar mencari agama, rajin ikut kajian, rajin dengerin ceramah, rajin menuntut ilmu agama. Walakin akan tetapi ada tapinya. Mereka yang rajin menuntut agama ini, belajar agama ini, yaitu wala yasiluna au min nafa'i, mereka tidak sampai pada tujuan daripada menuntut ilmu itu sendiri. Tujuan belajar agama itu nggak sampai pada tujuannya. Apa tujuan menuntut ilmu? Yaitu al-amalu bihi, mengamalkan ilmu, wan nashru, dan menyampaikan, mengajarkan, menyebarkan ilmu. Nah, ini yang menjadi problem dan masalah. Banyak orang punya ilmu, tapi banyak juga yang tidak mengamalkan ilmunya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamrin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Capek-capek dia menanam, pohonnya sudah besar, tidak ada buahnya. Berarti perbuatannya sia-sia. Nah, inilah problematika
orang-orang yang belajar, orang-orang yang menuntut ilmu. Mereka punya ilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat. Mereka punya ilmu tapi ilmunya tidak barokah. Maka perlunya petunjuk, bimbingan untuk para penuntut ilmu agar bagaimana mereka ketika mendapatkan ilmu, ilmunya bermanfaat dan ilmunya barokah. Di antaranya adalah yang pertama, tujuan menuntut ilmu. Tujuan menuntut ilmu. Apa orientasi belajar? Apa orientasi sekolah? Sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 6 tambah 6 udah 12 tahun. Kuliah S1 4 tahun. Sudah 16 tahun. Lalu kuliah S2 dan seterusnya. Udah berapa tahun dia belajar? Pertanyaannya, apakah dia sudah merasakan manfaat menuntut ilmu? Apakah dia sudah merasakan ilmunya sudah bermanfaat atau belum? Apa cirinya yang bermanfaat? Mengamalkan ilmu dan menyebarkan ilmu, berdakwah, mengajak orang kepada ilmu tersebut. Nah, ini adalah indikator ilmu seseorang itu bermanfaat dan barokah. Ilmunya dia amalkan dan ilmunya dia sebarkan, maka dia akan mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut. Untuk apa kamu sekolah? Supaya dapat ijazah. Lalu sudah dapat ijazah, dapat gelar. Sesudah dapat gelar, untuk apa semua itu? Untuk cari uang, cari cuan. Sudah dapat itu, lalu untuk apa? Bisa dapat harta. Sudah dapat harta, bisa bersenang-senang. Sudah bersenang-senang, ya, menikmati hidup. Sudah itu apa lagi? Ya seterusnya begitu. Nah, ini berarti di sini ada kekeliruan dalam orientasi belajar. Di dalam Islam, belajar itu tujuannya untuk mengamalkan ilmu. Jadi orang belajar itu untuk mengamalkan ilmu. Ya, belajar agama berarti bagaimana dia bisa mengamalkan ajaran-ajaran agama, menerapkan ajaran agama di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, disitulah perbedaan orang dahulu, salafus soleh, dengan orang zaman sekarang. Kalau orang zaman sekarang tujuan menuntut ilmunya adalah karena ingin mendapatkan kenikmatan dunia. Maka lihat fenomenanya sekarang. Indonesia hancur bukan karena tidak ada orang yang cerdas, bukan karena tidak ada orang-orang yang pintar. Presidennya bertitel, MPR, DPR-nya berisi orang-orang yang pandai dan cerdas. Tapi kenapa Indonesia tidak sejahtera, tidak adil dan makmur? Kenapa? Problematikanya Indonesia bukan kekurangan orang-orang yang berilmu, tapi Indonesia kekurangan orang-orang yang mengamalkan ilmu. Kekurangan orang-orang yang mereka mendedikasikan dirinya untuk ilmu. Itulah penyebabnya kenapa Indonesia ini seperti ini, carut dan marut. Karena kekurangan orang-orang yang benar-benar ingin mengamalkan ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pentingnya adab menuntut ilmu. Dari awal tujuannya harus diluruskan di dalam menuntut ilmu. Ketika belajar, adab-adab menuntut ilmu. Adab dengan pribadinya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dan adab untuk semuanya. Jadi penuntut ilmu itu benar-benar menjaga etika dan adabnya, akhlak dan moral, sehingga dia benar-benar menjaga dirinya dari segala yang bisa merusak ilmunya, yaitu segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah yang mau disampaikan di sini adalah ilmu itu fa inna syarufal ilmu
fa inna syarafal ilmi, sesungguhnya kemuliaan ilmu itu terletak pada wasilah ila taqwa. Ilmu itu menjadi mulia ketika ilmu yang kita miliki menghantarkan kita kepada ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah al-ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Maka di sini orang yang takut kepada Allah disebut ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah disebut ulama, yaitu karena mereka mengetahui mereka harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah bedanya orang dahulu dengan orang sekarang. Semakin ilmunya banyak, maka dia semakin takut sama Allah. Jangankan korupsi, jangankan menipu, manipulasi data, manipulasi apapun, nggak berani. Kenapa? Karena takut dengan dosa, takut dengan siksa, takut dengan akibat dan dampak dari perbuatan yang akan dia lakukan kalau itu perbuatannya tidak baik. Sehingga rasa takut kepada Allah itu menjadi perisai, menjadi barometer, menjadi pelindung dirinya, melindungi dari hal-hal yang bisa merusak dirinya dan merugikan orang lain. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Semakin tinggi ilmunya, semakin kuat rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat para khulafaur rasyidin ketika menjadi pemimpin, bagaimana mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut tidak amanah, takut tidak bisa menjalankan amanah yang sudah diberikan kepada para pemimpin Islam tersebut. Inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ilmu itu sangat penting. Kita butuh ilmu karena ilmu itu cahaya dalam kehidupan. Satu hari nggak dapat ilmu, maka hidup itu akan gelap dalam satu hari. Belajar agama itu penting. Kenapa? Karena dengan belajar agama itu berarti kita menghidupkan hati. Ilmu itu adalah ruh. Ilmu itu adalah ruh. Ketika orang tidak belajar ilmu agama, satu hari itu dia tidak dapat pencerahan agama, tidak mendapat nasihat agama, maka ruhnya akan mati, ruhnya akan kering, dan ruhnya akan mati. Karena manusia itu terdiri dari dua unsur, jasmani dan rohani. Jasmani butuh makan dan butuh minum, rohani butuh ilmu, butuh bimbingan, butuh asupan, yaitu berupa ilmu agama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.